Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ganjar Widyoga. Saya pengajar ilmu hubungan internasional dari Universitas Slamet Riyadi di Solo. Saya mengambil S3 di Durham University Inggris dengan spesialisasi globalisasi dan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang konflik Palestina-Israel. Salah satu yang menjadi akar konflik adalah klaim Israel bahwa Israel berhak memiliki tanah di sana dan membentuk negara Yahudi tanpa ada satu orang Arab pun yang tinggal di sana. Menurut klaim Israel ini, tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk Israel dan secara turun-temurun dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nah, tapi benarkah demikian? Kita perlu melihat bahwa secara sejarah sebenarnya orang-orang Palestina sudah bermukim di sana jauh-jauh hari sebelumnya. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, orang-orang nenek moyang bangsa Palestina sekarang sudah tinggal di tanah tersebut. Kalau Anda melihat pada sejarah Yunani menyebutkan orang-orang Palestina dalam buku-buku sejarah mereka. Demikian juga dengan sejarah Romawi. Orang-orang Romawi menyebut provinsi tersebut, daerah yang kita kenal sebagai Palestina sekarang, adalah provinsi Filistin. Nah, lalu kenapa kemudian bisa terjadi klaim dari orang-orang Israel? Ada sejarahnya. Dan sejarah ini merupakan bagian dari sejarah tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Islam. Dalam ajaran Islam, kita mengenal kisah di mana kemudian ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf waktu itu merupakan putra dari Nabi Yakub. Nah, mereka tinggal di tanah yang disebut sebagai Kanaan. Setelah Yusuf dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, maka kemudian Yusuf ditemukan oleh seorang pedagang budak dan dibawa ke Mesir untuk kemudian dijual. Dia kemudian besar di sana sampai akhirnya kemudian menjadi salah seorang menteri yang bisa mengatasi paceklik di Mesir. Saat Yusuf menjadi seorang menteri di Mesir, saudara-saudara Yusuf mengalami paceklik sehingga mereka kemudian datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Singkat cerita, kemudian keluarga Yusuf pindah ke Mesir dan tinggal bersama Nabi Yusuf di sana. Sebenarnya keluarga Nabi Yusuf inilah yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Israel. Nah, mereka kemudian tinggal di Mesir sampai pada masa Nabi Musa. Ada perubahan rezim di Mesir yang kemudian di masa Nabi Yusuf bisa mengakomodasi orang-orang Israel. Nah, ketika di masa Nabi Musa, orang-orang Israel itu menjadi minoritas yang dianggap sebagai musuh. Sehingga kemudian di bawah pimpinan Nabi Musa, orang-orang Israel ini kemudian meninggalkan Mesir. Saat itulah mereka kemudian melarikan diri. Dan ini ada di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Qasas atau surat Asy-Syu'ara. Anda bisa melihat dan kemudian membaca tafsir dari dua surat ini yang menceritakan tentang perjalanan Bani Israel dan Nabi Musa melarikan diri keluar dari Mesir. Nah, di dalam perjanjian lama juga kemudian ada peristiwa ini yang disebut sebagai Exodus atau luaran, di mana mereka kemudian diusir keluar, ya, melakukan Exodus keluar dari Mesir. Nah, sampai titik ini sebenarnya dalam sejarah tiga agama tersebut ada persamaan, bahwa kemudian memang ada Bani Israel yang keluar dari Mesir, dan ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka membutuhkan tanah untuk tempat tinggal. Nah, yang kemudian terjadi, ya, mereka menemukan sebuah lokasi Palestina yang sebenarnya di sana sudah dihuni oleh orang-orang Palestina. Nah, disinilah kemudian ada perbedaan versi. Ketika kemudian dalam perjanjian lama disebutkan bahwa Tuhan berfirman pada orang-orang Israel, masuklah untuk kemudian menguasai tanah itu, kurang lebih demikian. Di dalam sejarah Islam yang ada di dalam Al-Quran, ternyata ada perbedaan. Di dalam Quran disebutkan bahwa Bani Israel itu menolak untuk masuk ke Palestina. Mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk masuk ke Palestina dan menguasai tanah Palestina, tapi ternyata mereka menolak.
Dan dari penolakan itu, mereka kemudian terlunta-lunta 40 tahun lamanya hidup di padang pasir di luar wilayah Palestina. Yang ini bisa Anda lihat misalnya dalam Quran surat Al-Maidah 20-26. Lebih jelasnya mungkin bisa membaca buku Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, yang menceritakan secara rinci bagaimana bangsa Israel menolak untuk masuk ke Palestina dan mereka hidup terlunta-lunta selama kurang lebih 40 tahun. Nah, dengan penolakan ini, maka sebenarnya mandat Palestina sebagai tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel itu sudah dicabut karena mereka sendiri yang menolaknya. Dan secara arkeologis kemudian kalau Anda melihat pada sejarah dan bukti-bukti arkeologis, memang kemudian ada peradaban bangsa Palestina yang sudah muncul dan berkembang di tanah Palestina sekarang. Sementara orang-orang Israel itu hidup di luar tanah Palestina selama 40 tahun. Nah, kemudian ada pergantian generasi. Di pergantian generasi ini, kemudian Allah memerintahkan kembali untuk bangsa Israel masuk ke Palestina. Dalam sejarah Islam kemudian mereka sebagian mengikuti perintah Allah di bawah pimpinan Nabi Daud yang kemudian bisa mengalahkan pemimpin bangsa Palestina saat itu. Nah, dalam versi Perjanjian Lama juga disebutkan sebagai pertarungan David melawan Goliat. Nah, tapi kembali lagi bahwa sebenarnya mandat yang diberikan di masa Nabi Musa itu sudah ditolak oleh bangsa Israel sendiri. Ketika kemudian Nabi Daud menguasai Palestina dan bangsa Israel memerintah Palestina, maka generasi berikutnya dipimpin oleh Nabi Sulaiman yang terkenal dengan kebesarannya, kerajaannya yang luar biasa, dan ini juga sama di dalam versi kepercayaan Perjanjian Lama dan di dalam Quran tentang kerajaan Sulaiman yang besar. Nah, di sana kemudian Nabi Sulaiman dianggap sebagai pemerintahan yang ideal di mata orang-orang Israel. Saat ini, orang-orang Israel ingin mendirikan kembali pemerintahan sebagaimana pemerintahan Nabi Sulaiman. Nah, menjadi masalah ketika kemudian di saat ini tahun 2000-an sekian kita hidup, wilayah yang dulu dikuasai oleh Nabi Sulaiman itu ternyata sudah terpecah menjadi beberapa negara. Ada negara yang seharusnya menjadi Palestina, ada juga kemudian Yordania, bahkan kemudian sebagian Mesir, itu semuanya masuk dalam wilayah yang disebut sebagai wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka kemudian ketika orang-orang Israel itu berambisi untuk mendirikan kembali wilayah kekuasaan Sulaiman dan mendirikan Israel Raya, maka mereka saat ini harus menguasai beberapa negara sekaligus. Tidak hanya Palestina, tapi kemudian juga Jordania dan sedikit wilayah Mesir. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Karena keinginan mereka yang berlandaskan kepada ajaran sekian ribu tahun silam, itu tidak cocok dengan kondisi politik internasional yang ada saat ini. Demikian pula, kita sudah bahas tadi bahwa aspirasi politik keagamaan yang berdasarkan pada ajaran sekian ribu tahun silam itu sebenarnya sudah ditolak sendiri oleh bangsa Israel. Ketika kemudian pemerintahan Nabi Sulaiman itu digantikan oleh pemerintahan berikutnya dengan wafatnya Nabi Sulaiman, maka kerajaan Israel sendiri pun terpecah. Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel di utara dan Yudea di selatan. Dan masing-masing kerajaan ini kemudian juga tidak berusia lama. Kerajaan Israel kemudian dihancurkan oleh bangsa Assyria. Orang-orang Israelnya ditangkap, kemudian menjadi budak. Mereka kemudian menyebar kemana-mana. Sementara kerajaan Yudea itu dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Orang-orangnya kemudian ditangkap juga dan menjadi budak. Nah, mereka baru bisa kembali setelah sekian puluh tahun setelahnya. Jadi ini yang kemudian menjadi masalah, bahwa secara keagamaan, klaim
bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, itu sebenarnya sudah ditolak sendiri oleh bangsa Israel dengan mereka tidak mau masuk ke Palestina di masa Nabi Musa dahulu. Yang kedua, secara sejarah, setelah berdirinya kerajaan Israel di bawah pimpinan Nabi Daud dan Sulaiman, ternyata kemudian kerajaan Israel itu juga dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Israel di bagian utara dihancurkan oleh bangsa Assyria, dan kerajaan Yudea di bagian selatan dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Nah, ketika kemudian berdiri kerajaan Romawi mengalahkan Assyria dan Babilonia, barulah kembali kemudian orang-orang Israel hidup menetap di tanah Palestina. Tapi saat itu pun mereka menjadi minoritas. Yang mayoritas justru adalah bangsa Palestinanya, yang menjadi nenek moyang bangsa Palestina saat ini. Nah, jadi secara keagamaan klaim tersebut dipertanyakan, secara sejarah juga terlihat bahwa sebenarnya yang menghuni tanah tersebut secara turun-temurun sejak ratusan tahun sebelum Masehi sampai sekarang adalah bangsa Palestina. Nah, kemudian secara ketiga, secara politik internasional juga klaim ini menjadi masalah karena sudah ada bangsa Palestina yang berdiri di sana, tinggal di sana selama ratusan bahkan ribuan tahun, tiba-tiba kemudian diusir dan kemudian harus digantikan oleh bangsa Yahudi yang asalnya itu dari luar Palestina justru. Nah, inilah yang kemudian membuat dalam perspektif teologis, sejarah maupun politik internasional, konflik Palestina dan Israel sebenarnya konflik yang berat sebelah. Hanya muncul klaim dari sebelah, dari bangsa Israel tanpa ada bukti-bukti yang kuat. Kalau Anda melihat pada peta-peta Yunani kuno, peta-peta Romawi kuno yang muncul bahkan sebelum Nabi Isa Al-Masih dilahirkan, jadi sebelum 1 Masehi, Anda sudah akan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanah Palestina itu sudah dihuni oleh orang-orang Palestina dan diakui oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kalau Anda melihat koin-koin Romawi, itu kemudian ada koin-koin Romawi dengan nama Palestina. Provinsi tersebut diakui oleh orang-orang Romawi sebagai provinsi Palestina. Dan itu jauh sebelum 1 Masehi. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang membawa ajarannya dan kemudian pengikut-pengikutnya itu menyebarkan ajarannya, Palestina itu menjadi salah satu sumber berkembangnya ajaran Nabi Isa. Yang kemudian sampai saat ini umat Kristen melihat Palestina sebagai tanah suci mereka. Dan sebenarnya tidak pernah ada masalah. Kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang Islam tidak pernah ada masalah di Palestina. Sampai kemudian berdirinya kerajaan Israel yang justru menjadi masalah. Nah, kita bisa melihat bagaimana masalah itu berkembang dan dari tahun ke tahun selalu ada konflik yang kemudian menjadi pertumpahan darah akibat perbuatan Israel yang ingin meneguhkan klaimnya sebagai pewaris tanah Palestina dan ingin mendirikan sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi di tanah tersebut.